جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا رب صل على المصطفى الموصول صل وسلم وبارك على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi yang begitu tenar namanya dalam setiap peperangan adalah sahabat yang mendapat julukan Syaifullah atau pedang Allah. Ia adalah Khalid bin Walid. Untuk mengenal wafatnya pedang Allah Khalid bin Walid, marilah kita simak kisahnya berikut ini. Masuknya Khalid bin Walid dalam Islam. Khalid bin Walid memeluk Islam pada tahun 8 Hijriah, pada saat perjanjian Hudaibiyah berlangsung. Pada mulanya, saudaranya lah yang pertama kali memeluk Islam, Al-Walid bin Walid. Ia kemudian menuliskan surat untuk Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Sesungguhnya, aku tak menemukan sesuatu yang lebih mengherankan daripada jauhnya pikiranmu dari Islam. Engkau seorang yang cerdas, tak seorang pun yang tidak mengenal agama seperti Islam. Aku pernah ditanya suatu kali oleh Rasulullah SAW tentang dirimu. Beliau bertanya, "Mana Khalid?" Aku menjawab, "Semoga Allah memberikannya hidayah." Beliau bersabda lagi, "Orang seperti Khalid tidak mengenal Islam. Andaikan ia gunakan kehebatan dan ketangguhannya yang selama ini ia gunakan untuk yang lain, bersama kaum muslimin tentu akan lebih baik baginya. Bergegaslah wahai saudaraku untuk menjemput peluang-peluang kebaikan yang sempat luput darimu." Khalid pun segera menuju ke Madinah bersama dengan Utsman bin Talha dan Amru bin As untuk masuk ke dalam Islam. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan saudaranya yang menyatakan bahwa Rasulullah telah mengetahui kedatangannya. Khalid pun masuk menemui Rasulullah dan membaiatnya. Sejak saat itu, Rasulullah tidak pernah memberikan apapun kepada sahabat lainnya melebihi apa yang ia berikan kepada Khalid bin Walid. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan sakiti Khalid, karena sesungguhnya ia adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang dia hunuskan pada orang-orang kafir." Kehebatan Khalid bin Walid sang pedang Allah. Pada perang Mu'tah, Khalid bin Walid mendapatkan pujian dari Rasulullah atas kecakapannya dalam berperang. Bendera perang dibawa oleh Zaid lalu berperang hingga syahid. Kemudian bendera diambil oleh Ja'far dan berperang hingga syahid. Setelah itu, bendera perang dibawa oleh pedang di antara pedang-pedangnya Allah atau Syaifullah, yakni Khalid bin Walid, hingga Allah memenangkan kaum muslimin. Abu Bakar juga memuji kehebatan Khalid bin Walid. Sebaik-baik hamba Allah dan saudara dekat adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Khalid bin Walid juga pernah ditugaskan oleh Rasulullah untuk menghancurkan Uzza. Dari Abu Al-Tufail, beliau bercerita, ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus Khalid bin Walid ke daerah Na'la, tempat keberadaan berhala Uzza. Akhirnya, Khalid mendatangi Uzza, dan ternyata Uzza adalah 3 buah pohon samura. Khalid pun lantas menebang ketiga pohon tersebut. Ketiga pohon tersebut terletak di dalam sebuah rumah. Setelah itu, Khalid menghadap ke Nabi SAW dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Komentar Nabi, "Kembalilah karena engkau belum berbuat apa-apa." Akhirnya kembali. Tak kalah para juru kunci Uzza melihat kedatangan Khalid,
Mereka menatap ke arah gunung yang ada di dekat lokasi sambil berteriak, "Wahai Uzza, wahai Uzza!" Khalid akhirnya mendatangi puncak gunung. Ternyata Uzza itu berbentuk perempuan telanjang yang mengurai rambutnya. Dia ketika itu sedang menuangkan debu ke atas kepalanya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Khalid pun menyabet pedang ke arah jin perempuan Uzza, sehingga berhasil membunuhnya. Setelah itu Khalid kembali menemui Nabi dan melaporkan apa yang telah ia kerjakan. Komentar Nabi, "Nah, itu baru Uzza." Kematian Khalid bin Walid. Meskipun Khalid bin Walid adalah orang yang paling gigih dalam berjihad, dalam berperang, namun ia meninggal di atas tempat tidur karena sakit. Ketika kematian hendak menjemput Khalid bin Walid, ia berkata, "Aku telah turut serta kurang lebih 100 pertempuran. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku kecuali terdapat bekas luka pukulan pedang, hujaman tombak, atau tusukan anak panah. Namun, lihatlah aku sekarang. Aku wafat di atas tempat tidurku. Maka janganlah mata ini terpejam atau wafat sebagaimana terpejamnya mata orang-orang penakut. Tidak ada suatu amalan yang paling aku harapkan daripada La ilaha illallah. Dan aku terus menjaga kalimat tersebut atau tidak berbuat syirik." Ia pun meninggal pada tanggal 18 Ramadan 21 Hijriah. Umar bin Khattab memimpin sholat jenazahnya. Umar bin Khattab berkata, "Para wanita Quraisy tidak harus menangisi kepergian Abu Sulaiman atau Khalid bin Walid." Itulah sepenggal kisah untuk mengenang wafatnya pedang Allah, Khalid bin Walid. Semoga Allah meridhoinya dan mempertemukannya dengan kita semua dalam surga. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelar Saifullah kepada Khalid bin Walid yang artinya adalah pedang Allah yang terhunus. Para sejarah juga menempatkan para sejarah Islam juga menempatkan Khalid bin Walid sebagai panglima perang terhebat kedua setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tidak ada yang menyamai strategi dan kemahiran berperang yang dimiliki oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid sekitar mengikuti 100 pertempuran dan dia tidak pernah kalah satupun. Bahkan menjelang wafatnya, Khalid bin Walid berkata bahwa tidak akan ada luka di tubuh saya sedikit pun karena anak panah, tombak, bahkan pedang. Dan iya, memang benar, 100 kali pertempuran Khalid bin Walid tidak pernah bertemu dengan syahid. Dan Khalid bin Walid wafat di atas kamarnya karena sakit. Saat Khalid bin Walid meninggal wafat, para perempuan menangis. Banyak sekali yang menangis dan bersedih. Dan saat itu Khalifah Umar berkata, pantaslah kalau memang Khalid bin Walid ditangisi oleh para wanita, karena tidak akan ada seorang ibu lagi yang mampu melahirkan anak sehebat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid wafat 18 Ramadan tahun 21 Hijriah, yaitu di Rum, Suriah. Rahimakumullah Khalid bin Walid. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.